Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa huma tariqani lina sa'adati bi daris salam wa tunjiatina min daril intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul anam wa misbahul huda. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi sisa umur oleh Allah. Mudah-mudahan sisa ini panjang, berkah, sehat lahir, sehat batin. Ketika datang azan malaikat Azrail menjemput, semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang masih taat dan patuh menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah, terima kasih kepada Bapak Ketua DKM dan jajaran pengurus semuanya, jamaah yang telah hadir, yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat. Yani semakin kita mengetahui ilmu agama, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita sholih dan sholihah, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini yang sedang sakit, baik yang tertimpa dengan virus corona ataupun yang lainnya, semoga dengan penyakit tersebut Allah menghapus segala dosanya, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang tidak diikuti dengan penyakit yang lainnya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala niyatis sholihatil Fatihah. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dan sebelum kita melanjutkan dengan kajian, mari kita doakan yang telah meninggalkan kita menghadap ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para ustaz, dan juga orang tua kita. Alangkah baiknya di bulan Sa'ban ini menjelang Ramadan kita berziarah ke makamnya atau kita berkunjung ke rumahnya yang masih ada, ataupun tidak ada kesempatan kita doakan semoga mereka di alam barzahnya diberikan tempat yang mulia, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal soleh, amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan alam barzahnya riyadun min riyadil jinan. Dan juga kita terus berdoa untuk perjuangan agama Allah, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, semoga diberikan umur panjang, sehat lahir, sehat batin, dan mudah-mudahan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala perjuangannya. Wabil khusus ya di sini akan mendirikan pembangunan, ya akan melanjutkan pembangunan masjid dan madrasah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila ruhi al-marhum Sayyid Ahmad al-Hashim Ali biadil kitab muhtarul hadis wa ala arwahi jami'i ahlul qubus wa ala imatina khalatina wa asyaina wa asyidu wa asuri wa asuri wa asyidu wa majah wa khususan ila syekhna wa gaya Abdul Rahman bin Abari khususan ila bagi Syekhuddin Yuhdi bin Bapak khususan ila bagi Ghafarallahu ta'ala dhunubahum wa rahimallahu ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian subuh hari Sabtu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kita muhtarul hadis yang kemarin telah disampaikan tentang hadis, yaitu ketika kita mencintai sesuatu maka kita harus sedang-sedang saja, sederhana. Kenapa? Karena yang kita dicintai pertama akan kita tinggalkan, ataupun terlebih dahulu kita meninggalkan apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, Rasul, dan ulama, ya Ustaz yakin
itu doanya akan terus mengalir. Sekalipun mereka sudah tiada, yakin ilmunya akan terus bermakna dan bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa tercinta ini. Dan ya seterusnya yaitu hadis tentang bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik, uswah hasanah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhsyama khasyitu ala ummati kibrul batni wal mudawamatun naum wal kasru wa dha'ful yakin, rawahu Daruqutni an Jabir. Yang artinya wallahu a'lam bi muradi, ahsyama khasitu ala ummati, hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku adalah yang pertama kibrul batni, artinya yaitu banyak makan. Wa mudawamatun naumi, yang kedua yaitu banyaknya tidur. Wal kasru, yang ketiga adalah malas. Wa dha'ful yakin, yang keempat yaitu lemahnya keyakinan. Hadis yang terdahulu telah disampaikan tentang Allah sangat mencintai hambanya yang sedikit makannya dan ringan badannya. Dalam hadis rawahu Ghawilimi an Ibnu Abbas, ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa akhaffukum badana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang sedikit makannya, yang ringan badannya. Mengapa? Karena yang sedikit makannya maka akan ringan badannya, giat untuk bekerja, giat untuk beribadah. Ketika dia bekerja, giat beribadah, yakin dengan ikhtiar, dengan usaha yang keras, ijtihad, maka Allah akan menjadikan usahanya yaitu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini yaitu kebalikannya. Rasulullah SAW mencemaskan kepada umatnya. Jadi hal-hal yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW akan melanda umatnya, yaitu yang pertama yaitu kibrul batni. Kalau secara tekstualnya kibru itu besar, batni itu adalah perut. Kalau diartikan secara tekstual kibrul batni besar perut, tidak sedikit ulama juga yang besar perutnya. Tetapi maknanya di sini adalah kibrul batni ini adalah banyak makan. Makanya ini ada disebut kalimat yaitu balaghah. Dan kita pun kadang-kadang sudah pintar sebelum ngerti. Contoh mana? Tuh sebenarnya tutup kerannya, padahal yang ditutup airnya. Itu kan? Apakah keran sudah itu kan keluar airnya? Padahal yang artinya adalah air udah keluar belum? Itu. Nah ini juga sama. Yang disebut dengan kibrul batni ini adalah banyak. Logikanya kalau seseorang sudah banyak makannya, dia akan selalu memperhatikan hanya isi perutnya. Jadi yang diperhatikan, yang menjadi pikiran adalah isi perut, bagaimana makan, bagaimana mencari untuk makan, bagaimana supaya makan itu enak. Dan ketika makanan itu habis, maka dia akan mengambil hak orang lain. Mohon maaf ya, pernah disampaikan ketika kita itu kan berkunjung kepada salah satu rumah gitu kan, tetangga kita ataupun siapapun, ketika kita menjadi tamu ya, misalnya kita ada 5 orang, makanan itu ada 10, berarti hak kita hanya 2.
Karena kita banyak makan, ketika habis 2 ambil lagi. Padahal yang ketiga itu adalah hak orang lain. Masya Allah itu. Makanya ini sangat dikhawatirkan, dicemaskan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang itu banyak makan, yang dipikirkan hanyalah isi perut. Nah ini. Itu. Dan juga di dalam keterangan yang lain, yang paling dibenci adalah perut yang penuh dengan makanan yang halal, apalagi dengan makanan yang haram. Makanya sebentar lagi kita semuanya akan melaksanakan riyadhah, akan melaksanakan ujian, akan melaksanakan pelatihan dengan melaksanakan saum. Karena saum itu adalah al-imsak, menahan dari makanan yang halal pada siang hari. Min awwali tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ditahan adalah makanan yang halal, minuman yang halal, apalagi yang haram. Makanya ketika kita mampu mengendalikan, menahan perut kita dari makanan-makanan yang terlalu banyak yang halal, maka kita akan mampu mengendalikan, menghindari makanan-makanan yang haram. Yang halal pun sudah kita dibatasi, apalagi yang haram tidak boleh mendekati, apalagi kita memakannya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan makanan-makanan kita. Karena kalau makanan kita, darah kita sudah diasupi, tercemari dengan makanan yang haram, kullu lahmin nabata minal haram fanaru aulad. Jika darah daging kita terasupi, gitu kan, tercampuri dengan barang atau makanan, minuman yang haram, maka fanaru aulad, maka nerakalah yang pertama akan membakarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Apalagi kalau sekarang banyak penyakit, ya. Banyak itu sekarang banyak sekali. Mengapa? Karena dari pola makan yang tidak teratur. Jadi kalau pola makan itu teratur, halalan thayyiban, halal adalah secara syar'inya benar. Halal thayyiban artinya baik, baik dalam memakannya, cara makannya, pola makannya, maka kita akan sehat lahir dan sehat batin kita. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa mudawamatun naum. Artinya banyak tidur. Kalau kata santri Abu Naum, mencek sunnah nama pelor, pelor kenapa Pak? Nempel molor, mohon maaf itu sunnah ada banyak bahasanya, bener. Jadi masya Allah, sekali-kali tidur, sedikit-sedikit tidur. Itu memang tipis banget dengan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah mah sedikit makan, kita mah sedikit-sedikit makan. Rasulullah mah sedikit tidurnya, kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Tak kalau seseorang sudah banyak tidur, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena orang yang banyak tidur, dia akan sedikit bekerja, akan sedikit beramal. Ya logikanya kalau kita tidur terus, bagaimana kita bekerja? Gitu? Kalau kita sudah banyak tidur, bagaimana kita akan giat beribadah kepada Allah? Nah ini logikanya. Itu. Ketika kita tidak bisa bekerja secara ikhtiar kita, bagaimana kita bisa
menafkahi keluarga kita, menjaga keluarga kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan agama kita. Karena pembangunan ini, agama ini bisa berdiri karena dengan harta. Itu makanya ijud dunya bil mal wa ijul akhirah bil amali sholih. Mulianya dunia dengan harta, mulianya akhirat dengan amal soleh. Silakan yang sedang usaha bisnis terus bekerja dengan dia. Untuk apa niatnya? Untuk memuliakan agama Allah agar bisa infak dan sedekah. Semuanya sama. Yang sedang bekerja lillahi ta'ala, yang sedang mengajar para ulama, para kiai, para ustaz lillahi ta'ala. Kalau semuanya sudah sinergi antara yang bekerja, yang usaha, yang bisnis dengan yang mengembangkan agama Allah, maka akan terjalin, terbina dan akan kokohlah agama kita. Kata orang kaya, tenang ustaz, ulama kiai, tenang, terus mengajar, terus berdakwah, terus ajarkan agama-agama Allah. Kata orang kaya, tenang, biaya kehidupanmu akan aku tanggung. Subhanallah. Itulah agniya yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia mencari hartanya, mencari uangnya untuk memuliakan agama Allah. Hakikatnya bukan infak sedekah kepada ulama kiai ustaz, tapi hakikatnya dia membela agama Allah. Maka Allah dengan sakral di dalam At-Taubah jelas sekali Allah akan membelinya dengan surga. Bi anna lahumul jannah, akan aku beli semuanya, hartanya, dirinya. Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surganya. Syaratnya yuqatiluna fi sabilillah, hartanya, ya, tenaganya, dirinya, yaitu diwakafkan untuk membela agama Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Allah mengajarkan jika kita telah selesai kerjakan faedah farodah, langsung terus kita. Karena dunia ini bukan tempat senang-senang, tetapi darul amal. Dunia ini tempatnya untuk kita bekerja. Dan kita tidak boleh mengeluh ataupun kita cemas untuk kehidupan dunia ini, karena dunia sudah diatur oleh Allah. Apalagi tentang harta kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya yang hidup, yang melata di dunia ini, semuanya telah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita benar-benar kerja keras, kerja cerdas, gitu kan? Insya Allah faedah farodah bangsa. Jika kita selesai, maka siap untuk bekerja lagi, apalagi amal untuk akhirat. Setelah kita beramal yang satu, terus kita mempersiapkan untuk beramal. Makanya syukur alhamdulillah, ya. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Sungguh mulia pekerjaan ini, dan insya Allah ini semuanya menjadi calon-calon surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dan itu makanya Rasul mencemaskan kepada orang-orang yang banyak tidurnya. Bagaimana akan beramal? Bagaimana kita akan membela agama Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga yang dicemaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kasbu, orang yang malas. Orang yang malas ini dicemaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku khawatir, aku cemas hal-hal yang akan melanda umatku, yaitu al-kaslu, yaitu malas. Memang ini sangat erat hubungannya dengan banyak makan, banyak tidur, timbulnya akan malas bekerja, inginnya diberi. Betul kan ya? Malas beribadah, inginnya tidur terus. Nah ini, kalau seseorang sudah malas, na'udzubillah, dia tidak ada dorongan untuk
memuliakan agama Allah. Dia tidak ada dorongan untuk memuliakan keluarganya. Dia tidak ada dorongan untuk memuliakan ulama, orang tua. Dan dia tidak ada dorongan untuk membela yang benar, menghancurkan yang batil. Mengapa? Karena dia itu malas. Inginnya makan, inginnya tidur. Itu aja. Muncul Sunda naon hardolin. Naon hardolin apa? Dahar, modal, ulin. Punten Sunda masuk itu. Ketika datang perintah Allah yang dikumandangkan oleh muadzin, Allahu Akbar, tidak ada dorongan untuk bangun. Itu tarik selimutnya, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu basurinnya. Ya itu tidur bangun itu masya Allah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu dengan kondisi hambanya, karena semuanya itu tidak sama. Makanya yang Allah diberikan pahala ataupun ganjaran yang Allah perhatikan adalah kerja kerasnya, bukan hasilnya. Prosesnya itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan proses, dengan kerja keras, dengan ikhtiar, itulah yang diperhatikan oleh Allah, dan itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya tidak sukses. Betul kan? Lihat aja yang kerja. Apakah yang kerja, yang bisnis semuanya kaya? Semuanya berhasil? Tidak. Yang ngaji ini pun apakah semuanya hafal hadis yang tadi? Tidak. Betul kan? Itu yang baca Al-Quran pun tidak semuanya memahami? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu kondisinya, dan Allah akan memberikan balasan pahala atas kerja kerasnya kita. Prosesnya itulah yang akan Allah berikan pahala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silakanlah kita bekerja keras, bekerja cerdas, baik dalam usaha bisnis kita, apalagi dalam hal ibadah kita. Kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima dan tidaknya oleh Allah. Yang penting kita perhatikan ilmunya, bagaimana sholat supaya diterima oleh Allah. Itu aja. Jangan sampai kita berpikiran, duh, ibadah saya ini terima tidak. Udah aja yang kita pikirkan, apakah ibadah kita ini sudah sesuai dengan ilmunya, apakah tidak. Makanya di dalam konteks hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, itu ada dua versi ulama. Yang pertama mengatakan innamal a'malu binniyat itu yaitu innama yusabul amal binniyat. Yang kedua ada innama sihatil amal binniyat. Yang kedua-duanya bisa. Itu yang pertama, sesungguhnya diganjar dan tidaknya, dibalas dan tidaknya suatu pekerjaan, amal, ibadah dan amal yang lainnya tergantung niatnya masing-masing. Versi yang kedua, pendapat yang kedua yaitu innama sihatil amal binniyat. Sesungguhnya sah dan tidaknya amal ibadah kita tergantung niatnya. Ini kedua-duanya sama. Tetapi yang pertama lihat secara zahiriyah, gitu kan? Yang kedua dilihat secara apa? Secara batiniahnya. Secara zahiriyah kita perhatikan adalah sah dan tidaknya amal. Tetapi yang pendapat yang pertama itu lebih jauh, diganjar dan tidaknya amal tergantung niatnya. Ya, tidak disalahkan kedua-duanya. Nah, ada yang lebih lebih mendasar gitu. Ada yang hanya dilihat secara sah dan tidaknya amalnya, itu ada yang dilihat secara diganjar dan tidaknya amal. Yang penting kita niatnya harus benar-benar. Gitu. Bahkan anal mubah qadiyasau ida nawabi ta'atun. Sesuatu hal yang mubah, yang boleh-boleh saja, akan Allah berikan pahala ida nawabi ta'atun jika
diniati di dalam hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, tidur, ya, itu refreshing kemanapun itu kan hal-hal yang dibolehkan kan ya. Mau tidur, mau tidak, mau makan, mau tidak, mau minum, mau tidak, mau refreshing, mau tidak, apapun itu kan dihalal ibadah. Tetapi itu bisa menjadi pahala di hadapan Allah idana wa bihi ta'atun, jika diniatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niatkan aja ketika kita berangkat ingin bekerja, saya niat taat kepada Allah. Saya ingin melindungi keluarga saya. Saya ingin berinfak dan bersedekah. Itu hasil dan tidaknya Allah telah mencatat niat kita, masya Allah. Dan inilah beruntungnya menjadi orang-orang Islam. Baru kita merencanakan ataupun kita niat untuk melakukan kebaikan, sudah dicatat. Masya Allah, satu catatan kebaikan. Begitu melakukannya 10 kebaikan Allah catat. Tetapi kalau kejelekan baru kita merencanakan atau niat, maka tidak dicatat. Begitu melaksanakan kejahatan, kejelekan, hanya 1 yang dicatatnya. Masya Allah. Inilah mahanya Allah, maha rahman dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ke sana, kita akan lebih mencintai Allah dan Rasul. Dan kita lebih mencintai ulama dan kiai ustaz yang menyampaikan ilmu itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita hindari dari malas itu. Bagaimana caranya? Ya, pertama yaitu kita jangan terlalu banyak makan. Makanya Rasulullah SAW telah membagi dalam apa? Dalam gitu kan, hal makan itu ya memang harus dipenuhi ya perut kita ini. Itu kan? Itu tetapi harus dibagi 3. Yang pertama untuk makanan, jadi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Bagaimana mungkin kalau misalnya 1/3 untuk minuman penuh dengan makanan? Gitu? Bagaimana bisa sehat jika 1/3 untuk udara itu habis dengan minuman? Makanya Rasulullah SAW itu selalu sehat, jarang sekali sakit Rasul. Mengapa? Karena Rasul sangat memperhatikan pola makan. Rasulullah tidak pernah makan sebelum merasa lapar. Dan Rasul berhenti makan sebelum merasa kenyang. Subhanallah. Dan ini nanti dilatih ketika kita berpuasa. Makanya dalam berpuasa itu bukan mengalihkan makan dan minum. Kadang-kadang kita ngedendam ya. Begitu adzan maghrib, masya Allah, ada kolak, ada cendol, ada apa, cireng, ada semuanya. Ya masya Allah. Padahal itu melatih kita. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa siyam minal akli wasurbi, walakin siyam minal lagwi wa nafas. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa yang sebenarnya, puasa yang berkualitas adalah menahan diri kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menimbulkan dosa dan maksiat. Masya Allah. Itu Pak. Makanya nanti sebentar lagi kita dilatih, ya, itu dengan melakukan ibadah puasa. Nah itu. Nah, setelah kita perhatikan makanan kita yang tadi itu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara, maka yakin kita akan sedikit tidur kita. Mengapa Pak? Karena menurut penelitian ketika makanan masuk ke dalam perut, maka busuk di dalam perut kita naik ke atas, dibungkus ini. Setelah naik ke atas, menarik kepada apa? Kepada mata kita, lep. Kita kan busuk Pak di dalam semua pun yang enak, yang tidak enak. Karena enak itu hanya di apa? Hanya di tenggorokan saja ya. So, makan apapun kenikmatannya hanya di tenggorokan. Sudah ke dalam sudah tidak nikmat lagi.
Mana buktinya? Ketika kita makanan yang enak, ada yang keluar sedikit. Apa rasanya? Memang tidak. Kadang pahitnya. itu masalah. Nah inilah. Gitu. Dan setelah kita sedikit tidurnya, ya, maka kita akan giat dalam bekerja, tidak akan malas. Nah ini yang ketiga yang dicemaskan oleh Rasul. Yang ketiga adalah orang yang malas. Orang yang malas itu dia itu tidak akan berhasil baik dalam bekerjanya ataupun dalam ibadahnya. Dan dia akan menyesal. Kapan menyesalnya? Nanti setelah dia sadar. Kapan sadarnya? Tergantung Allah memberikan taufik dan hidayah. Itu na'udzubillah, ketika sadarnya, ketika sakarat maut, na'udzubillah, tidak ada manfaatnya. Penyesalan ketika sakaratul maut tidak ada manfaat. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita dari sekarang. Hisab, perhitungkan, diaudit kalau kata ya orang-orang yang ahli usaha. Itu takut-takut itu ibadah kita itu tidak sah. Takut-takut ibadah kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah ini ya, makanya itu kan kita usahakan hindari malas itu. Kita terus bekerja. Kita yakinkan hidup di dunia ini untuk bekerja dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang dicemaskan oleh Rasulullah yang akan melanda umatnya adalah wadha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau seseorang sudah lemah keyakinannya, maka dia tidak akan giat lagi untuk beramal kepada. Mengapa? Lemah keyakinannya, tidak yakin kepada Allah ataupun lemah keyakinannya. Masa iya ya kalau saya rajin ibadah, apakah saya ini akan itu lemah keyakinannya. Orang yang lemah keyakinannya, dia na'udzubillah summa na'udzubillah akan cepat masuk apa? Itu kan virus-virus yang akan menghancurkan keimanannya, yang akan menghancurkan amal ibadahnya. Jangan jauh-jauh ketika kita lemah keyakinannya, kita rajin ngaji, datang paham yang lain. Buat apa kita ngaji? Di HP pun, dimanapun, misalnya televisi, di itu pun, tinggal dibuka, tinggal di-download misalnya. Itu benar itu, tetapi jauh pahalanya, jauh manfaat, maslahat, hikmahnya. Ketika kita hadir ke masjid, kita hadir ke tempat pengajian, itu bukan tidak benar. Kita membuka ceramah di YouTube ataupun di Instagram ya apapun ya, itu di televisi, di media semuanya, bukan tidak benar itu pun, tetapi alangkah baiknya kita hadir ke tempat pengajian, ke majelis dan kita buka kitabnya, gitu. Dan kita harus selektif Pak, ketika kita mendengar ceramah di itu, misalnya dia mengatakan dari Mutaharis, kita buka kitabnya. Saya tidak punya kitabnya, ya tuh. Saya benar gak? Ada yang mengatakan ini dari Mutaharis, hadis berapa? Lihat. Itu harus benar-benar kita selektif Pak. Mengapa? Karena sedikit sekarang orang-orang yang pintar berbicara, pintar dakwahnya, tetapi ketika memahami satu ayat, satu hadisnya dia salah. Mengapa? Karena dia mengikuti dengan nafsunya. Itu. Padahal Rasul telah mengantisipasi, telah menyampaikan warning, hati-hati. Mantap. Pasarul Quran bi aqlihi falyatabawa maq'adahu. Siapapun yang menafsirkan Quran ataupun hadis dengan akalnya sendiri, dengan kemauannya, dengan nafsunya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di dalam neraka. Ini yang tahu Al-Quran, hadis, tetapi menafsirkannya dengan akalnya, bukan dengan tafsir, bukan dengan hadis, bukan dengan kaul ulama. Banyak sekali sekarang. Makanya harus mengatakan, itu kan, saya tijamanun ala ummati. Akan datang suatu masa, itu akan melanda umatku, kata Rasul. Mana? Kasirul
khutbah wa qalilul ulama. Banyak sekali orang yang ceramah dakwah, tetapi wa qalilul ulama, sedikit ulama. Mana ulama? Innama yasyallahu min ibadil ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah. Artinya tidak berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan kemauannya. Tidak mau itu menerjemahkan, menafsirkan hadis dengan akalnya, dengan nafsunya. Nah itu. Makanya orang yang lemah keyakinannya akan mudah terpengaruhi dengan paham-paham yang lain. Makanya kuatkan keyakinan kita dengan apa? Dengan ilmu dan iman dan ihsan. Gitu kan? Kita kuatkan. Kenapa? Karena kalau tidak punya ilmu, bagaimana mungkin kita bisa memfilter apakah ini benar, apakah ini salah. Al ilmu nurun yufarriqu bainal haqq wal batil. Ilmu adalah laksana cahaya yang akan menerangi dan akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ilmulah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kemaslahatan baik dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah inilah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni melalui Jamil. Itu. Jadi hadis ini benar-benar hasil penelitian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggunakan metode metlik diteliti oleh Rasul, ternyata orang yang banyak makannya dia itu benar-benar akan banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya dia malas. Orang yang malas itu dia itu lemah keyakinannya. Itu hasil penelitian. Tapi tidak semuanya. Itu. Tapi inilah mayoritas kebanyakan. Itu dengan penelitian ini Rasul itu bukan melarang, tapi Rasul mengkhawatirkan, bukan mengharamkan kita banyak makan, tapi Rasul khawatir. Kalau sudah khawatir, ya na'udzubillah akan terjerumus kepada yang namanya diharamkan. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ya, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasul, kita harus benar-benar khawatirkan terhadap keluarga kita, kepada anak kita, keturunan kita, sampaikan. Nah, kasih misalnya gelis itu apa khawatir kepada itu kan hidup. Bagaimana kita menyampaikan khawatir. Sampaikan yang ini apa itu misalnya ayah yang dikhawatirkan, yang bernama khawatir kalau banyak makan, khawatir kalau apa banyak tidur, khawatir kalau malas, khawatir kalau kayak enak. Bagaimana caranya? Yuk kita berjuang dengan mencari ilmu. Dengan ilmulah semuanya akan terbuka. Dengan ilmulah kita akan benar-benar mencari cahaya Allah. Dan dengan ilmulah kita akan sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini ya bermakna dan bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan untuk semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, apa? Kalau orang itu gemuk atau kurus itu takdir Tuhan. Semuanya itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi yusabul ma'u nahwa qadri. Ini pertanyaan luar biasa, bagus sekali. Apakah orang yang kurus, orang yang gemuk ini takdir dari Allah? Semuanya takdir dari Allah. Mengapa? Saya ini ingin gendut, Pak. Udah katanya, Ustaz kalau ingin gendut itu makan apa? Makan sprint sama apalah itu. Tetapi tetap aja kurus. Sama saja. Ya, saja itu. Ya, jadi makanya yang paling nikmat nanti di hadis yang akan datang ada hadisnya. Waldo bima qasamallahu alika takun agnanas. Ridholah, relalah, sukalah, puaslah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadikanlah orang yang gendut misalnya, mohon maaf, untuk giat beribadah. Jangan sampai ini yang dikhawatirkan oleh Rasul terkena kepada orang yang gendut. Yang kurus pun
harus benar-benar lebih giat daripada orang yang gendut. Yang gendut pun harus lebih giat. Jadi semuanya harus. Wah, saya gendut nih, kuat tenaga saya, berarti harus giat untuk beribadah. Yang kurus, wah saya ini kuat nih, lebih ringan badan saya, harus saya lebih giat daripada yang lain. Semuanya berlomba untuk kebaikan, baik yang gendut maupun yang kurus. Makanya saya juga berlomba dengan yang gendut. Terima kasih, mudah-mudahan. Jadi semua, apa? Ya, boleh. Pada saat bulan Ramadan, Ya. kan ada yang bilang tidur adalah ibadah. Itu ibadah. Ya. Jadi naumus shaim ibadah. Bagus itu pertanyaannya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Lihat tekstualnya, naumus shaim. Puasnya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tadi puasa bagaimana? Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menimbulkan dosa. Apakah tidur itu ada manfaatnya? Tidak. Kita aja. Kalau tidur itu ada manfaatnya, berarti menjadi nilai pahala bagi orang yang berpuasa. Tidurnya pun jadi pahala. Jangan sampai kita salah mengartikan hadis itu. Mending tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Atau terkena dengan hadis ini. Dikhawatirkan oleh Rasul, harusnya ketika saum itu banyak beribadah. Tetapi ini karena ada hadis itu tidur terus. Nah, itulah yang menafsirkan hadis biaklihi, dengan akalnya. Makanya dikhawatirkan seperti itu. Kalau seorang sudah menafsirkan hadis dengan akalnya, maka siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak puas karena akan menggali. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas ada pertanyaan, berarti ya semuanya mewakilinya. Itu mohon maaf dari segala kegelapan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.